to start. Ini mana ya? Nggak datang. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Sekarang ya. Oke everyone, kita akan mulai dengan absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Novel Muzaki. Hadir, Pak. Oke, kamu hadir terus ya. Krisna. Hadir, Pak. Oke. Jaya Firmanca. Hadir, Pak. Iya, Maaf, Pak. Sorry, sir. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text ya. Tetapi sebelum itu, Bapak ingin memulai untuk membuat kalian itu brainstorming dulu, biar kaitan tadi ya. Tapi kita kalau bisa dalam bahasa Inggris ya. Oke, insya Allah, Pak. Nah, jadi kita akan mulai dulu. In this class, what can you describe? You can mention 1, 2, or 3 things in this class using English language. Mister, Yeah, this is whiteboard. Whiteboard, okay, and then Mister, this is book. what book specifically? Comic. The comic. The comic, yeah, it's okay. It's Mister, yeah, there is an air conditioner. Air conditioner, very smart, very good, amazing. I love it. Okay, I think you guys are ready. And this all about this is class like this laptop, a blackboard, a pen, and then some other decoration like a rak buku and everything else like that. Okay, we're going to start about the curriculum. So our material today, I want you guys to watch the video. Okay? Okay. And after that, you are going to describe what is on the video. Yes? Let's start. Turn on the video. Ini adalah candi Prambanan, salah satu candi yang terkenal di tanah air kita yang tercinta. Candi Prambanan merupakan candi dari Semanggi yang memiliki gaya arsitektural yang berbeda dengan candi Borobudur. Namun tentu saja, wisata Candi Prambanan tidak kalah keindahannya dibanding Candi Borobudur maupun Candi Angkor Wat. Candi Prambanan terletak di Desa Tukuharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berbeda dengan sejarah asli Candi Prambanan, nama dari candi ini sudah melegenda lewat kisah cinta tak sampai antara Baduy Bandewasa dan Raja Jombang. Konon legenda, Raja Jombang meminta Sri Candi dan Sri Malam sebagai syarat lamaran Baduy Bandewasa. Melalui bantuan makhluk jin, dan Baduy Bandewasa mampu menyelesaikan Sri Candi yang pada akhirnya digagalkan sendiri oleh Raja Jombang. Mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Raja Jombang tersebut, Baduy Bandewasa marah dan menuntut Raja Jombang menjadi akta terakhir dari istri Candi yang dibangun dalam satu malam tersebut. Maka muncullah sosok wanita perempuan dalam satu arca Candi Prambanan. Kisah tersebut ada berjumpa lengkap dengan wisata Candi Prambanan. Namun menurut sejarah asli Candi Prambanan sangat berbeda. Candi Prambanan dibangun oleh Kakang Sekarang yang saat itu adalah raja dari Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Pembangunan sendiri dimulai pada tahun 1250, yang mana dekat dengan waktu pembangunan Borobudur. Menurut beberapa sumber yang terangkum dalam sejarah asli Candi Prambanan, pembangunan
candi Prambanan ini adalah untuk menandingi pembangunan Purwokerto itu. Ditambah lagi dengan prasasti Sivarna, pembangunan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Namun kehidupan candi Prambanan sirna ketika pada akhirnya Empu Sindok, raja terakhir Mataram kuno dari bangsa Sanggaria, memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Gunung Timur. Akibatnya, bangunan yang dipelopori oleh guru-gurunya tersebut seperti ditinggalkan. Dari sejarah asli candi Prambanan tersebut, kejadian serupa pun juga akhirnya mengungkap Candi Borobudur, yang juga sempat terlupakan karena tertidur Abu Gunung Api dan tertutup oleh semak-semak sampai Gubernur Kampres dari Belanda menemukannya kembali. Namun berbeda dari Borobudur, Candi Prambanan tidak tertutup. Dilihat dari sejarah Candi Prambanan, patung yang konon disebut patung Koron Jombang tersebut sebenarnya patung dari Dewi Durga Mahisa Suramadani yang menurut mitos juga dipercaya sebagai jemahan dari Wali Jombang. Karena itulah salah satu dari candi Siwa yang berada di Prambanan disebut sebagai Candi Wali Jombang. Sama seperti Candi Borobudur, dari sejarah asli Candi Prambanan diketahui bahwa Candi Prambanan mengambil banyak teknologi hidup, terutama dewa-dewa yang disimbolkan berada di dalam setiap candi, termasuk Candi Wali Jombang sendiri. Terdapat tiga bagian utama Candi Prambanan, yakni pelataran Jowo, pelataran tengah, dan pelataran jero. Tiga candi utama yang menyimbolkan tiga dewa utama dan satu hindu berada di pelataran jero, yang mana menyimbolkan tempat kehidupan di mana dewa-dewi tinggal atau yang dikenal sebagai Serdeloka. Nah, itulah tadi sekilas tentang sejarah asli Candi Prambanan yang terdapat dua sisi di dalamnya, yakni sisi sejarah yang memukau serta sisi mitos cerita yang menarik untuk diceritakan. Namun terlepas dari hal tersebut, Candi Prambanan memang menjadi salah satu objek wisata di Yogyakarta yang tak boleh dilewatkan ketika berkunjung. Oke, kalau dari videonya sendiri kalian sudah paham? Pak, maaf Pak, saya belum memahami video, boleh minta uang? In English please. Can you repeat the video? Krishna, I like it. Okay, I'm going to start it once again, right? Okay. Thank you, sir. Please take your device, turn it off, and then once it's clearly okay, once again I will start. Ini adalah Candi Prambanan, salah satu candi yang terkenal di tanah air kita yang tercinta. Candi Prambanan merupakan candi bagi umat Hindu dan memiliki gaya arsitektural yang berbeda dengan Candi Borobudur. Namun tentu saja, wisata Candi Prambanan tidak kalah keindahannya dibanding Candi Borobudur maupun Candi Angkor Wat. Candi Prambanan terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berbeda dengan sejarah asli Candi Prambanan, nama dari candi ini sudah berlegenda lewat kisah cinta tak sampai antara Bayu Berdewasa dan Mataram Jombang. Konon menurut legenda, kalau Jombang meminta sebuah candi dalam satu malam sebagai syarat lamaran dan Berdewasa. Melalui bantuan makhluk jin, dan Berdewasa mampu menyelesaikan 1000 candi yang pada akhirnya digagalkan sendiri oleh Prabu Jombang. Mengapa
kami kecurangan yang dilakukan oleh Balai Jabatan tersebut dan berdosa marah dan menuntut Balai Jabatan menjadi akta terakhir dari istri mencari dan membangun dalam satu tahun tersebut. Maka muncullah sosok kaum perempuan dalam satu arca janji Prambanan. Kisah tersebut adalah legenda yang dekat dengan wisata Candi Prambanan. Namun untuk sejarah asli Candi Prambanan sangat berbeda. Candi Prambanan dibangun oleh Kakang Kapan dan saat itu adalah raja dari Mataram kuno dari bangsa Sajaya. Pembangunan sendiri dimulai pada tahun 1250, yang mana dekat dengan waktu pembangunan Borobudur. Menurut beberapa sumber yang terangkum dalam sejarah asli Candi Prambanan, pembangunan Candi Prambanan ini adalah untuk menandingi pembangunan Borobudur kala itu. Ditambahkan lagi menurut prasasti Sanggar, pembangunan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Namun kejayaan Candi Prambanan sirna ketika pada akhirnya Empu Seliwok, raja terakhir Mataram kuno dari bangsa Sanjaya, memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Jawa Timur. Akibatnya, bangunan yang dipelopori oleh pendahulunya tersebut sepi ditinggalkan. Dari sejarah asli Candi Prambanan tersebut, kejadian serupa pun juga akhirnya menimpa Candi Borobudur, yang juga sempat terlupakan karena terkubur abu gunung Merapi dan tertutup oleh semak-semak sampai Kolonel Raffles dari Belanda menemukannya kembali. Namun berbeda dengan Borobudur, Candi Prambanan tidak terkubur. Dilihat dari sejarah Candi Prambanan, patung yang konon disebut patung Barojonggara tersebut sebenarnya patung dari Dewi Durga Mahisa Suramadari yang menurut mitos juga dipercaya sebagai jemaah dari Barojonggara. Karena itulah salah satu dari candi Siwa yang berada di Prambanan disebut sebagai Candi Barojonggara. Sama seperti Candi Borobudur, dari sejarah asli Candi Prambanan diketahui bahwa Candi Prambanan mengambil banyak kosmologi Hindu, terutama dewa-dewa yang disimbolkan berada dalam setiap candi, termasuk Candi Barojonggara sendiri. Terdapat 3 bagian utama Candi Prambanan, yakni pelataran Jodo, pelataran tengah, dan pelataran jero. 3 candi utama yang menyimbolkan 3 dewa utama dan agama Hindu berada di pelataran jero, yang mana menyimbolkan tempat kehidupan di mana dewa-dewi Buddha atau yang dikenal sebagai Sarvaloka. Nah, itulah tadi sekilas tentang sejarah asli Candi Prambanan yang terdapat 2 sisi di dalamnya, yaitu sisi sejarah yang memukau serta sisi mitos cerita yang menarik untuk diceritakan. Namun terlepas dari hal tersebut, Candi Prambanan memang menjadi salah satu objek wisata di Yogyakarta yang tak boleh dilewatkan ketika berkunjung. Oke,
udah paham belum? A little bit, sedikit. Ya bisa. Betul. Ya. Nice. Mosok dalam juga paling gak paham. Bisa. Oke, dari video ini ya, Bapak akan memberikan pertanyaan yang terkait videonya. Oke. Siapa yang bisa jawab? Aku Pak. Ya. Silakan Krisna. Ya, sudah Pak. Nah, well, the place is located di Yogyakarta, betul ya? Ya, itu dia sekitar 10 menit lah dari Bandara Adi Sucipto ya. Is located sekitar kurang harus ke depan tambahkan located. Oke, dari lebih jelas. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Habis nih. Aduh, enggak ya? Ada yang bisa jawab? Bisa. Iya. Emang kamu tahu? Insya Allah sir. Nanti kamu saya kasih tugas ya. Oke Pak. Iya, ini kita Sudah biasa. untuk pemahaman video aja dulu. Biasa beda. Done sir. Nah. Sivarga because the temple is built for God of Siva. Ya, jadi why the name is Sivarga? Because in history, the Sivarga temple is also dedicated to one of Hindus god. The name is Siva. So the Prambanan temple is originally is to make an offering and for praise for God Siva, the god of destruction in Hindu mythology. So, I'm going to continue the question number 2. Siapa bisa jawab? Measure. Ya, saya silakan. Bagus. Very good. Okay, I'm going to explain. Yes, the answer is right. No. Why? Does anyone know the answer? The answer is King Rakai Pikatan, right? As seen on the video. So not the Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso is from the another story. Yeah, story. That's right. So the real king who built the Prambanan temple is named after a leader from dynasty Sanjaya dynasty. That's right. The name is Rakai Pikatan. That is the real name.
according to historical and archaeological, the real name is Rakabikatan, and the goddess from the incarnation of Roro Jonggrang is called, what is the called name? Do you guys remember? The goddess? Yeah, that's right. Yeah, that's it. Okay, so because the question has been answered, I'm going to continue to the next task. I'm going to give each one of you, you can open your device. Each one of you a file. Sir, before that, can you explain what is descriptive text? Yeah, that's right. Give you a little example, a little glimpse about what is descriptive text. Okay, so descriptive text is text that describing about a person, a place, an occasion, or a thing. Okay, what is the purpose of descriptive text? The purpose is to make the reader understand, imagine, see something about what are we going to explain in words. Yes. So I'm going to give you one example. Okay. If I say the Prambanan temple is a tall and beautiful Hindu place located in Yogyakarta, what is in your mind? It's a place, right? It's a place, a temple, Prambanan temple, as seen as in the video, like a beautiful and tall place. So that is descriptive text. That the purpose is to for you understand what I say in words about something, to see something. Okay, the descriptive text usually have two identification. Anyone understand? Know about it? No. So there is two identification of descriptive text. Okay, the first one is identification. What is identification? Identification is describing a thing, a place, or someone that's being in question, right? Like we right now is describing a Prambanan temple. Yes. Before we describing it, we go to identification first. Like this is Candi Prambanan is a Prambanan temple of Hindu people that located in Yogyakarta. That is identification. So the next one is description. What is description? Description is depicting or describing the Candi Prambanan itself or the Prambanan temple itself. Jadi deskripsi teks itu yang bagian mendeskripsikannya. Jadi dia mendeskripsikan seperti tingginya, situasinya, the situation, and then history about it, the set, the size, the feature that located in Prambanan temple. And do you guys understand? So basically, what is the descriptive text? Is to describe something, right? Yeah, right. The simple in a nutshell, that's right. Okay? Do you guys understand? Or any other question? No? I'm going to next. Going to apa? Simon. Yeah. No. Santai, tenang. Kita santai aja dulu. Oke, baik. Bapak akan memberikan tugasnya dari bentuk file aja ya. Yeah. Yes, sir. So open your device. You can open your device. I'm going to send you the group. It's been sending it. Do you see it? Sudah, sir. Yeah. Okay, you can start the slide, go with the down, and then answer the 5 questions based on the text. I will give you a text that describing the Prambanan temple. Right? It's different from the video, but you can answer the question based on the text. Yeah. Okay, sir. Please see the file first.
Oh, langsung gitu aja nyawa. Bisa kan jawabannya ada sih. Nah, ini sih kalau jarang masuk kelas bapak. Ya kerjain sendiri. Bisa, ada 5 pertanyaan aja. Dibaca dulu ya teksnya. Oke, sir. Baca dulu. Nah, kalau sudah selesai baru pertanyaannya. Atau kalau mau diskusi aja, diskusi kan jangan kayak diskusi. Gimana ini, kasih gimana? Sanjay ini Stefan. Ini pelajaran Bapak 20 menit lagi ya? Oke, sir. Iya. Pelajaran Bapak 20 menit lagi. Iya. Ya, jadi kita masih punya sekitar 20-15 menit lagi lah untuk penjelasan dan diskusi yang lain. Ada sir. Wih, mau parah, selesai. Tahan dulu, tenang dulu. Ada jamnya, Bapak juga mau pulang. Teman-teman tempo is the biggest in the tempo. Oh, kalian langsung jawabannya ya? Yes, sir. Oke, apa? The dynamic of permanent tempo is legal because the tempo was going to all yes, okay. Oke, bagus. Saya, sir. Bisa juga. Bagus. Oh, for number 4, you guys answer differently, yeah? Yeah, it's fine, it's still correct. Because it's opinion. Yeah? Jaya? Not yet, sir. Not yet. The one who will never or even barely attending my lecture. You can see it, right? Masih ada tuh. Yes, I'm going to wait for you. You done? Yeah. Yeah. This is what I like it. He wrote the question and answered. That's right. Good. But the question number five, is it right or? You're wrong. You're wrong. Yes. Sorry, sir. You're wrong. Yes. You was wrong. It's okay. It's fine. So, only you that got 100% accurate. No. Hell yes. Jay, I'm going to give him homework for you, only for you. Tahu nih jawaban saya juga nilainya kayaknya juga deh. Saya bahas nanti. Jadi kemana, bro? Where is Prambanan Temple located? Nah, itu udah bagus ya. Siap. Sesuai dengan yang ada di teks ya. Ya. Yes, sir. So, Prambanan located in Yogyakarta dekat. Jadi Prambanan itu dekat dengan bandara di Sudijo ya. Sir pernah ke situ, sir.
Adi Sucipto. Jadi buat turis lokal internasional dekat gitu. It's very close. Nah, tadi kamu nanya apa? Saya pernah ke situ nggak? Oh saya pribadi ya. I've been there for over 2 times. Once is from my middle school. Minus. Middle school. And the second is with my wife. Honeymoon. Wow. Let's continue. That's beautiful, sir. Yeah, thank you. What kind of temple is it? It's a Hindu temple for offering. Is it number 2, sir? Yeah. Or number 3? Number 2. No, it's okay. So, jadi Prambanan Temple, Candi Prambanan itu tempat untuk ibadahnya orang Hindu. Sebenarnya paling tempat ibadah ya, tapi lebih ke tempat apresiasi untuk Dewa Siwa. Apresiasi untuk Dewa Siwa. Sekaligus ada sebuah teori yang menyatakan bahwa Prambanan ini itu dibangun untuk menyandingi Candi Borobudur. Ya. Tapi itu masih sebagai standar teori, pembahasan aja. But sir, I have a question. Yes. Kan katanya tadi Candi Prambanan ini bisa digunakan untuk berdoa untuk orang-orang yang beragama Hindu ya? Nah, untuk zaman sekarang apakah orang-orang Hindu ini masih berdoa di sana atau hanya untuk buat holiday atau Ya, paham. gitu? Sebenarnya Candi Prambanan itu fungsinya juga kurang lebih sama seperti Borobudur, untuk beribadah, untuk rekreasi juga bisa. So basically Prambanan is like a holy temple for Hindu people, but most of it because it's been going for a ruin, ya. So cuma sisa-sisanya aja yang tersisa, jadi ya tempat untuk rekreasi. Only for recreation for the time being, because the reconstruction haven't been made yet from the official government. Jadi yang baru dibangun rekonstruksi ulang itu cuma Borobudur. Oke, kita lanjut. When was it built? It was built in the mid-9th century during regime Sanjaya Dynasty. Ya, betul. Jadi kurang lebih sekitar 830 kalau salah tahun. Jadi umurnya itu sudah sekitar 1100 tahun. It's very ancient, right? Very old. It's from Mataram Dynasty, so it's ancient, very ancient. Very cool. Next, what's make it interesting for tourists? It is interesting. Ini pendapat pribadi aja ya. Nggak harus titik juga bisa. Kalian udah pernah? Belum. Have you visit Prambanan aja? One time. One time. So you jangan-jangan Anda bolos pelajaran saya Candi Prambanan. That's right, sir. Sesuai materi kita. Yeah. Tapi tidak toleransi. Yeah. Thank you, sir. Okay, let's continue. What's making it is interesting for tourists because of its historical value. That's right, historical value, its size, its monument, its decoration, it's all of that is how it's built, it's historical about this temple. It's very interesting for the tourists, not only local but also international tourists. The answer is correct. Okay, let's continue to the next question. Describe the architecture of the temple in one sentence. Describing. Remember. Descriptive text, one of its identification, salah satu ciri descriptive text itu penggunaan kata sifatnya banyak, seperti tall building, beautiful, fast place, its location is very strategic. It's descriptive, one of descriptive text. Your answer in the successor of Prambanan Temple. What is this? So you uses the three-word hierarchy with intricate. Yeah. More or less, it's right
from all of your questions answered properly, except for Jahe. Yeah. So, what Number- score did I have? Number 5 is the noise miserable. Sorry, sir. Oh yeah, it's like this. This is not gonna be tolerated anymore. Once again, I'm not tolerated. Okay, that's it for today. We are going to close this discussion, okay? Make sure for today. The absence happened, presence happened, right? Yes. Presence happened, okay. My name is Aramindra Juniardi, and thank you for attending my lecture today. Good afternoon. Good afternoon.